Jimat membawa petaka, usahanya hancur berantakan, dan pintu rezekinya selalu tertutup. Saya memilih angka kelahiran nomor 14. Dewi Yuliana, angka kelahiran 14 bulan 6. Terjerumus pada ritual ilmu gaib dan jimat gaib. Alih-alih ingin melancarkan usaha dan rezekinya, yang didapat hanyalah usaha yang benar-benar hancur, seolah rezekinya ada yang menutupi. Karma baik apa yang harus dilakukan untuk menutup karma buruk yang telah dilakukannya? Pemirsa, ada Ibu Dewi di hadapan kami yang lahir tanggal 14 Juni. Selamat malam Ibu, apa kabar? Malam. Betul Baik. kita panggil Ibu nggak apa-apa ya? Atau Mbak aja. oh, Mbak aja, oke. Ada sesuatu di balik belakang punggung kamu, Mbak Dewi. Yang sampai sekarang tuh sebenarnya bisikin kamu loh. Betul. Ada banyak tuh. Gak cuma satu. Ada suara harimau, Kek. Dewi takut banget. Tenang, ada kakek di sini. Kamu aman kok. Kek pegangin Dewi ya, Kek. Tenang, tenang Dewi. Kek itu harimaunya, Kek. Dewi takut. Kamu ngumpet di balik pohon itu. Akhirnya ketangkap juga lu. Mati lu. Jangan! Pergi kamu. Jangan berburu di sini. Mati lu. Kakek, kakek. Iya! Pergi kamu. Pergi. Ya, saya pergi. Ya. Kamu tidak usah takut. Bangunlah. Kamu telah menyelamatkanku. Ambillah cincin ini. Aku akan menjagamu dan juga keturunanmu sebagai tanda balas budiku. Anak itu yang pantas mewarisi cincin itu jika kamu sudah meninggal nanti. Dewi, sini. Tolong, bawain kakek saya. Kakek, bawain kakek saya. Tolong, kakek. Tolong, bawain kakek saya. Kakek bangun, Kek. Kakek, kakek, kakek Dewi pikir kakek nggak akan bangun lagi. Dewi, kakek kan cuma pingsan, sayang. Pasti siluman harimau itu sudah masuk ke dalam cincin ini. Aku harus melepaskannya. Pak, apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Kalian, Dewi ikut, Kek. kalian tunggu di rumah. Jangan kemana-mana. Kek Dewi ikut. Jangan kemana-mana. Kalian diam saja di dalam. Tapi, Kek. Bahaya. Aja.
ngomong kayak. Kamu bisa mengobati dia, Larno. Usap cincin di jarimu, lalu letakkan tanganmu di atas luka bacokan itu. Lukaku hilang. Kamu harus jaga cincin itu dan memberikannya pada Dewi yang nanti juga akan memiliki hati yang suci seperti itu. Mengerti sekarang, berarti memang benar. Segala makhluk dari dunia astral itu terundang secara tidak langsung ke badan dia. Iya, datang. Satu persatu. Datang. Dan entah kenapa ya, dalam tubuh yang seperti kuat ini, saya merasakan dia juga bisa gampang kerasukan. Betul. Ini aku bawain makanan supaya kamu gak jajan di luar. Kamu tuh emang istri aku yang paling baik ya. Terima kasih banyak ya. Iya, Mas. Mana sih yang bisa sama tukang becak? Susah ya. Makanya cari suami tuh yang kaya. Kalau itu belum miskin kayak gini. Bu. Ibu-ibu, saya nikah sama Mas Bambang itu tulus karena cinta bukan karena harta. Lagian ini juga cuma kerjaan Mas Bambang yang sementara kok. Saya yakin Mas Bambang bisa keterima kerja kantoran lagi. Kamu itu udah ada diguna-guna sama Bambang. Makanya kamu belain dia terus. Dewi tunggu. Dewi, udah orang kayak gitu nggak usah diambil hati ya. Aku berterima kasih banget udah terima aku kayak begini. Apalagi aku cuma seorang tukang becak. Iya, Mas. Aku akan selalu dampingin kamu. Ya udah kalau gitu aku berangkat dulu ya. Iya, Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong! Astagfirullahaladzim. Dewi, ayo kita kesana. Tolong! Kasihan ibu-ibu itu. Bu! Ibu kenapa, Bu? Mas, tolong, Mas. Saya mau ke rumah sakit. Tadi saya nggak punya ongkos. Aduh. Ya, persalinan juga pakai askes. Aduh. Bu, ibu nggak usah khawatir ya. Saya anterin ibu ke rumah sakit ya. Masalah biaya gratis kok, Bu. Ayo Hati-hati, Bu. pelan-pelan. Kamu berikan cincin ini kepada Dewi karena dia wanita yang pantas memiliki cincin ini. Dewi nggak suka hal yang mistis, Pak. Bapak! Bapak bangun, Pak! Bapak! Dulu Bapak memakai cincin ini bisa menyembuhkan orang-orang. Saya juga bisa melakukan ini. Kamu tidak pantas memakai cincin itu. Maaf, aku nggak memakai cincin ini lagi. Ambil. Dewi yang sudah berjodoh dengan cincin itu. Kamu harus jaga baik-baik cincin itu untuk diberikan kepada Dewi nanti. Mas, sekarang kamu panggil deh tuyul peliharaan kamu itu. Suruh dia curi cincinnya si kakek. Pasti dia nyimpannya tuh di kamar Tante Widuri. Baiklah sayang. Dengan cincin itu, pasti usaha biro wisata kita semakin laris. Tugas kamu sekarang adalah mencuri jimat batu cincin jamrut hijau di rumah Tante Widuri.
Ibu ke kamar dulu. Iya, Bu. Ibu kenapa Ibu? Ibu bangun Bu. Dewi, kamu pakai cincin ini nak. Ini pemberian kakekmu. Ibu! Ibu bangun Bu, Ibu bangun. Ibu! Turut berduka cita, Dewi. Saya mohon maaf apabila almarhumah ibu saya dan kakek saya punya banyak salah sama Mbak Putri. Ya, kakek dan tante sudah saya anggap keluarga sendiri. Ini dia kotaknya kan? Usaha kita nanti bakal lancar pasti. Pasti sukses. Pasti laris. Mas, kamu kenapa, Mas? Jadi lo yang nyimpen jimat bahaya ini, hah? Kok kamu malah nyalain istri saya? Ya iyalah, ngapain dia nyimpen jimatnya ini? Justru saya yang nanya sama kalian berdua. Kalian berdua ngapain di kamar saya? Permisi. Mas, Dewi, Dewi kamu kenapa Dewi? Dewi, Dewi, Dewi. Dewi kamu kenapa Dewi? Dewi bangun Dewi. siapa kamu? Tenang, tidak usah takut. Aku tidak akan melukaimu. Maksud kamu apa? Aku nggak ngerti sama sekali. Nanti kamu juga akan mengerti. Aku akan melindungimu dari orang-orang yang jahat. Asalkan kamu mau memakai cincin batu jamrud itu. Kamu mau melindungi aku? Yang penting kamu harus menjadi orang yang baik seperti sekarang. Nanti kamu juga harus membagikan sebagian keuntungan usahamu kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekarang kamu harus memulai usaha biro wisata. Iya, aku akan selalu jadi orang yang baik. Dewi, syukurlah kamu sudah sadar. Tadi aku pingsan atau tidur ya, Mas? Tadi itu kamu pingsan Dewi. Ya udah, yang penting kan sekarang kamu udah sadar ya. Oh iya, Mas, tadi aku mimpi. Mimpi apa? Tadi aku mimpi seperti nyata banget. Usaha saya itu bergerak perusahaan di bidang perjalanan wisata. Perjalanan wisata. Biro wisata, agent gitu ya. Oke. Tadi yang Roy lihat betul itu bahwa pakai jimat. Sebenarnya sih bukan pakai jimat ya, tapi datang sendiri. Datang sendiri. Iya. Wow. Beca wisata, Pak, Bu. Bapak, Ibu, beca wisata. Ayo yang mau beca wisata keliling kota. Brosur apa, Mbak? Ini brosurnya. Jadi gini Bu, kami buka biro wisata keliling kota pakai beca. Kalau Ibu mau, Ibu bisa hubungi nomor telepon itu. Wah, kebenaran. Kalau gitu saya udah lama nggak naik beca, Mas. Oh iya. Apa, Mas? Ini keliling kota pakai beca, Bu. Iya, apalagi sekarang beca kan tinggal dikit. Iya, Bang. Makasih ya, Bang. Iya, sama-sama. Alhamdulillah, Mas. Iya, alhamdulillah banyak ya peminatnya. Dewi,
gimana kalau kita nambah aja armadanya? Kita ajak tuh warga-warga yang bawa becak, kita ajakin. Lihat tuh pasangan gembel itu. Kayaknya mereka udah mulai buka usaha tuh. Mereka itu cuma pengusaha becak. Mereka nggak bisa melebihi usaha biro wisata kita. Hei, sekarang kamu punya tugas baru. Sekarang kamu ambil uang di rumah Dewi. Aku mau semua usahanya hancur. Kok Aci kebuka semua? Uangku kok hilang? Uang perhiasan? Hah? Semua harta-hartaku? Hah? Kok hilang? Oh, ada yang dorong aku. Tapi nggak ada siapa-siapa. Manusia harimau! Manusia harimau, tolong aku sekarang, manusia harimau! Hei Tuyul, mau apa kamu kemari? Pasti kamu mau mencuri kan? Sekarang kamu pergi dari sini. Iya, aku pergi. Kembalikan uang itu. Sekarang kamu pergi. Manusia harimau, sebenarnya ada apa ini? Kamu tenang saja Dewi. Aku akan selalu melindungi kamu. Iya Pak, nanti saya siapin mobilnya. Terima kasih banyak Pak ya. Makasih banyak ya, Bu. Iya, sukses ya, Pak ya. Iya, terima kasih. Aku nggak nyangka ya. Kita baru aja buka usaha kayak gini udah banyak peminatnya. Iya, Mas, aku juga nggak nyangka. Berkat beca wisata dan semua usaha kamu, akhirnya kita sekarang bisa sukses kayak gini. Makasih banyak ya, Mas. Harusnya aku yang berterima kasih sama kamu. Ketika aku belum punya kerjaan dan aku cuma menarik becak, kamu selalu ada di samping aku. Terima kasih ya. Iya, Mas. Saya mau pesen mobil untuk besok pagi bisa? Bisa, Pak. Besok pagi kami antar ya, Pak, mobilnya. Ya mungkin uangnya besok saya transfer, Pak. Iya, makasih, Pak. Mari, Bu. Ya ampun, Mas. Mas, tolongin, Mas. Mas. Ya ampun, Mas. Hati-hati dong, Mas. Ya Mbak, ya. Lukanya parah banget Mas. Kamu tunggu sebentar ya, saya ambilin obat. Cepet ya, Mas ya. Nih, Mas. Sabar ya, Mas. Tunggu sebentar. Dewi, sekarang kamu usap luka orang tersebut dengan batu cincin jamrud yang kamu pakai. Lakukanlah Dewi. Iya, aku akan melakukan. Kok bisa hilang? Dewi, kamu harus jaga baik-baik cincin batu jamrud itu. Iya, aku akan jaga cincin ini dengan baik-baik. Mas, gimana lukanya? Kok lukanya udah hilang? Tadi lukanya cukup parah. Setelah aku oleskan dengan cincin ini, lukanya langsung hilang, Mas. Kenapa sih usahaku selalu sepi? Tidak ada pengunjung yang datang. Mas, kamu kenapa sih ribut-ribut? Kita kan punya tuyul. Kita nggak akan jadi miskin, Mas. Kamu tahu nggak sih, hah? Kalau kita semakin kaya, semakin banyak uang, tapi nggak ada usaha, ya orang lain pasti curiga lah. Kamu tahu, aku tadi ke tempatnya Dewi dan Bambang. Aku ngeliat tuh usaha mereka semakin lancar. Iya.
Aku juga tahu itu. Aku akan buat pelanggan Dewi dan Bambang ketakutan. Aku akan menyuruh tuyul untuk mencuri uang pelanggan mereka agar usaha mereka semakin hancur. Itu yang aku mau. Kembalikan barang curianmu itu. Pergi kamu dari sini. Kalau kamu masih mau mengganggu Bambang dan Dewi, maka aku tidak akan segan akan mengusir kamu. Baik, saya kembalikan. Perhiasan saya hilang. Ada apa ini, Bu? Saya taruh di sini. Loh, dompet saya? Dompet saya mana, Mas? Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kalian semua salah naruh kali. Pasti di sini nih ada piaraan tuyul nih. Astagfirullahaladzim, enggak, Pak. Kita nggak mungkin melakukan cara kayak gitu. Ya udah, lapor polisi aja. Pak, Bu, Jangan. tolong Pak, jangan lapor polisi, Pak. Lebih baik kita pergi saya sekarang. Sebelum hilang lagi barang-barang kita yang lain. Ayo, kita pergi. Dewi, kamu jangan khawatir. Usaha kamu akan sukses lagi. Aku sudah mengusir tuyul yang sudah mengerjai para pelanggan kamu. Jadi benar, ada tuyul yang datang ke sini dan mencuri barang-barang pelanggan di sini. Dewi, kamu ngobrol sama siapa? Enggak, Mas. Aku nggak ngomong sama siapa-siapa. Ya, tapi barusan kamu ngobrol? Enggak, Mas. Temennya sangat-sangat over possessive sekali. Iya. Jadi yang menyakiti saya itu kadang suka dikerjain sama yang di belakang saya. Usaha mereka tidak akan pernah melebihi usahaku. Dan dengan pijakan rem ini, inilah awal kehancuran mereka. Mas, kenapa sih Mas? Kayak dikejar-kejar hantu gitu? Aduh! Ih, terus gimana itu? Kamu sabotase mobil si Dewi udah berhasil apa belum? Ini kenapa sih? Aku hampir ngerjain mereka. Tapi ada manusia harimau. Dan sepertinya itu siluman peliharaan mereka. Tapi aku punya cara untuk hancurin mereka. Jika kamu masih mau hidup bersamaku, lakukan apa yang aku perintah. Taburkan racun itu di makanan dan di minuman. Ayo kalian semua masuk yuk, masuk. Ayo masuk. Tar. Ya, yang rapi. Aku mau kasih amplop buat kalian. Ini buat kamu. Dimakan ya. Sama-sama. Sama-sama. Iya. Hai. Mbak, Mas Anto. Bambang, Dewi, selamat ya. Semoga biro wisata kalian berjalan lancar dan semakin jaya. Amin. Makasih ya Mbak, makasih ya Mas sudah datang. Oh iya, yuk masuk ke dalam, silakan duduk. Kita ngobrol-ngobrol. Oke. Ayo kalian diminum, makanannya dihabisin ya, jangan malu-malu. Ya. Kamu kenapa, Dek? Ini kenapa? Dewi! Dewi! Ini kenapa? Hah? Kamu pasti kumpulin anak-anak ini untuk tumbal pesugihan kamu ya? Lagi Mbak, enggak sama sekali. Adik-adik kalian kenapa? Jangan takut dan cemas, Dewi. Katakan kepada mereka sekarang kalau kamu bisa mengobati anak-anak ini dengan cara memijat mereka. Adik-adik, Ibu, tenang ya. Saya bisa membantu untuk mengobati kalian. Mas, bantu aku bawa mereka ke dalam ya. Itu adalah racun yang sengaja diberikan orang untuk mencelakai anak-anak ini.
mau juga. Saya juga nggak mau. Iya, saya. Mohon maaf ibu-ibu, saya nggak bisa. Ibu-ibu semuanya, maaf. Istri saya bisa menyembuhkan adik-adik ini semua itu karena atas izin Allah. Mohon pengertiannya ya Bu. Saya cuma bisa ngobatin kayak gini aja. Masih ada satu cara. Tapi harus kamu yang melakukan. Maksud Mbak apa sih? Cari tali pocong perawan di kuburan malam itu. Orang yang memakai cincin batu jamrut itu akan berubah menjadi manusia harimau saat malam bulan purnama, Dewi. Dewi, kamu kenapa Dewi? Dewi kok? Dewi sadar Dewi, Dewi. Dewi jangan Dewi. 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 Saya bener-bener bingung. Padahal begitu banyak warga di kampung ini. Tapi nggak ada satupun yang ngeliat kejadian itu. Siapa sih yang tega melakukan pembunuhan itu? Misi maaf. Lagi ngomongin apa nih? Tadi saya dengar kok ada korban-korban gitu. Wah, Mas, emang Masnya belum tahu ya? Nah, gini Mas, tadi malam tepat di jalanan ini ditemukan 2 orang tewas. Itu dengan keadaan yang mengenaskan, dengan leher dan muka yang tercabik-cabik. Ini pasti ulah si Dewi. Dewi? Mas kok bisa ngomong gitu? Setiap hari tuh dia maafin pesugihan. Dan udah pasti tuh dia melihara siluman harimau. Ya, waktu pas usaha saya hancur sih sebetulnya gitu. Karena ada beberapa keganjilan yang saya hadapi itu ya dari mungkin karena dari teman saya yang ngasih tahu ya itu gitu. Cuman saya gimana caranya gitu loh. Cuman kadang mereka juga makanya di situ saya ngelawan sendiri gitu. Saya berusaha untuk ngelawan sendiri sama yang datang. Iya, saya ngelawan karena jangankan bola api besar ke rumah gitu ya. Itu ada burung gagak di atas rumah saya udah pernah. Wow. Iya baik Pak. Iya Pak, mobil udah saya siapkan Pak. Sebentar lagi juga sampai kok Pak. Ditunggu ya Pak. Mas Dika gimana? Mobilnya udah siap kan? Udah siap Bu? Iya soalnya customer kita nungguin Mas. Iya, saya nanya Bu. Iya. Kenapa Mas Dika mobilnya? Bu Dewi, mobilnya mendadak mogok. Ya Allah, ada aja masalahnya. Ada yang menanam tali pocong di depan biro usahamu. Nanti kamu akan tahu, Dewi. Tali pocongnya, Mas. Mas, kamu terluka parah, Mas. Mas, kamu terluka parah, Mas. Mas. Dewi, apa kamu mau kembalikan bola api tersebut ke pengirimnya? Iya, tolong kamu kembalikan. Aku ingin tahu siapa pengirimnya. Jadi gini, sebetulnya yang jadi gini, waktu saya ditipu sama sepupu saya itu, saya sakit hati, bener-bener sakit hati. Ruby. Saya bener-bener sakit hati, saya ditipu, saya bener-bener sakit hati. Saya coba
minta sebetulnya kan, minta tolong siapa yang benar siapa yang salah. Itu tolong tunjukkan gitu kan. Tapi yang dituju itu bukan yang nipu saya, itu anaknya kecelakaan, itu koma 1 bulan. Saya cuman takutnya aduh gitu loh, dari ya bapaknya sih sebetulnya yang salah, yang bikin saya kesal itu bapaknya sebetulnya gitu. Cuman karena itu jatuhnya ponakan saya juga, ya mau nggak mau itu saya juga bantu juga, saya tolong juga. Asik, Lisa mau jalan-jalan. Itu bola api, Mas. Mas. Lisa. Mbak, gimana keadaan Lisa, Mbak? Mas Hantu kaget saat menyupir melihat bola api. Oh, jadi kalian yang mengirimkan bola api untuk aku? Kamu jangan marah-marah ya. Kamu maafin mereka ya. Lihat nanti, aku akan membalasmu lebih kejam, Dewi. Aku akan menanam ini. Aku akan membuat usaha Dewi bangkrut. Ayo Mas, masuk. Di sini tempat persembunyian si Dewi siluman harimau itu. Apa saya bilang? Tangkap dia dong, tangkap. Ayo Mas. Tunggu. Dewi. Dia suaminya, si manusia harimau. Tangkap Mas. Dewi sadar Dewi. Tangkap dia. Dia tidak bersalah. Capeknya ke kita tuh. Apa yang saya bilang benar kan? Perubahan apa yang menurut saksi? Apa jadi beringas kah atau? Nggak beringas sih, cuman jadi kayak dibilang macan mungkin ya. Macan? Iya. Wow! Akhirnya kita bisa mengusir Dewi dan Bambang dari tempat ini. Kita harus berpura-pura bekerja keras, Mas, agar orang-orang tahu kalau kita tidak pelihara tuyul. Sekarang kamu bebas untuk mengambil uang di rumah warga di sini. Ambil sebanyak-banyaknya yang kamu mau. Tidak ada manusia perempuan harimau itu, bos. Sekarang sudah tidak ada satu orang pun yang bisa ngalangi kamu. Semua ini pasti karena cincin batu jamrut yang aku pakai ini. Aku nggak mau pakai cincin ini lagi. Aku nggak mau pakai cincin ini lagi. Aku nggak mau. Aku nggak bisa lepas. Dewi. Dewi. Pergi kamu pergi. Aku udah nggak mau pakai cincin ini lagi. Aku mau kamu pergi. Dewi, kamu kenapa Dewi? Dewi, kamu kenapa? Aku benci sama kamu. Aku udah nggak mau lagi. Lihat kamu, aku udah nggak mau lagi kenal kamu. Aku udah nggak mau lagi ketemu kamu. Jangan pernah kembali lagi. Kita jangan sampai terpengaruh dengan cincin itu dengan kejadian kemarin. Terus di mana? Mata kalian sudah aku tutup untuk melihat cincin itu. Kalian tidak akan pernah bisa melihat cincin itu. Aku tahu, Mbak Minto pernah mengasih aku jimat. Dan Mbak Minto pernah bilang kalau kita akan kesulitan untuk mencari cincin itu. Tapi dengan jimat ini, kita pasti bisa melihatnya dan bisa mencarinya. Sekarang aku bisa tahu di mana cincin itu berada. Itu dia cincinnya. Aku harus berhati-hati dengan cincin ini.
Ternyata dia sudah tahu tentang kemampuan batu itu. Aku harus mengambil cincin ini dengan kain kafan agar tidak dipengaruhi oleh cincin ini. Ayo sekarang kita masuk. Agak banyak banget, Mas. Kenapa ini? Apa itu? Apa aku bilang? Bekerja kan? Iya. Dengan kamu memakai cincin ini, kamu bisa melakukan apa aja. Apalagi merintah putri harimau itu. Pakai. Sekarang aku akan memanggil perempuan harimau itu. Mau apa kamu? Sekarang kamu harus menuruti semua perintahku. Aku tidak mau. Gak ada yang bisa ngelawan semua perintah. Sekarang aku adalah tuan kamu. Baiklah. Sekarang kamu teror Bambang dan Dewi. Kenapa Anto dan Putri selalu berbuat jahat sama kita? Apa salah kita? Maafin aku, Mas. Maafin aku. Andaikan aja aku nggak membuang cincin batu jamrut itu, kamu nggak akan seperti ini, Mas. Apa lagi kamu kesini? Kamu harus temukan cincin itu, Dewi. Ya, aku udah nggak mau berurusan sama cincin itu lagi. Maafkan aku. Tidak bisa menolak perintah Anto. Gimana? Kamu udah selesaikan tugas kamu? Sudah. Aku sudah buat Dewi dan Bambang menderita. Baiklah kalau begitu. Sekarang saatnya kamu kembali ke cincin ini. Baiklah. Kok disuruh masuk lagi sih, Mas? Kamu tenang aja. Sekarang kan Dewi udah hancur. Dan kita udah miliki cincin ini. Dewi sama Bambang gak akan bisa berbuat apa-apa tanpa perempuan harimau itu. Terus nasib kita gimana? Aku akan suruh Tuyul untuk mencari uang yang sebanyak mungkin supaya kita semakin kaya. Alhamdulillah, Mas. Kamu udah sadar, Mas. Dewi. Mas, maafin aku ya, Mas. Kalau aja aku nggak membuang batu cincin jamrut itu, kamu nggak akan seperti ini, Mas. Maafin, Mas. Dewi, ini bukan salah kamu, tapi kesalahan Anto sama Putri. Jadi kita harus menghentikan mereka. Menghentikan mereka, tapi bagaimana caranya, Mas? Cincin itu adalah warisan dari keluarga kamu. Kamu yang tahu semuanya. Kamu pasti mendapatkan kembali cincin itu. Iya, tapi gimana caranya, Mas? Aku yakin bisa. Kamu berdoa sama Tuhan. Insya Allah, Tuhan akan mengabulkan doa kamu semuanya. Iya, Mas. Aku selalu berdoa. Aku udah gak sabar ngeliat mereka berdua mati. Ya, dengan begitu harta kekayaan mereka akan menjadi milik kita dong, Mas.
Karena kita kan adalah keluarga terdekatnya. Putri, cincin ini kenapa nih? Cincinnya hilang. Sudahlah Mas, jangan hiraukan cincin itu. Lebih baik kita menikmati masa-masa kejayaan ini. Aku udah gak perlu cincin itu lagi. Manusia macan, keluar kau. Sekarang aku udah menemukan cincin batu jamrut ini. Saatnya kamu untuk menyembuhkan suami aku. Kamu sendiri yang harus melakukannya, Dewi. Pusatkan cincin di tanganmu itu ke badan suamimu. Astagfirullahaladzim. Ada paku keluar dari tubuh kamu. Astagfirullahaladzim. Gak ada satu orang pun yang bisa menghalangi rencana kita. Gundul, gundul, pacucu, gembelengan. Gundul, gundul, pacucu. Gimana hasilnya? Ini bos. Kita kaya raya. Ya, Kita kaya raya. kita kaya raya, Mas. Sekarang kita sudah ada di atas. Sudah tidak ada lagi yang menghina kita. Sekarang kamu mau beli apa aja? Tinggal pilih. Karena kita nggak akan kekurangan lagi. Bisa segalanya. Saya tidak tahu siapa yang ambil. Padahal selalu saya saja meriksa uang di dalam lemari tetap saja menghilang. Ini pasti ulahnya tuyul. Aku harus kasih pelajaran kepada Anto dan Putri. Tuh kan? Lihat, kebukti kan? Mereka bisa membeli mobil dari mana? Shh, ini Manto. Kamu jangan keras-keras ngomongnya. Itu Anton kenapa nggak mengumpulkan uang seperti itu? Jangan-jangan dia yang merah tuyul. Itu ada macan. Mana? Itu juga tuh Dewi kayaknya. Itu kayak Dewi. Dewi ya? Siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Ha? Keluar dari rumahku! Tuyul! Tuyulnya doang. Bantuin aku dong! Tolong! 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 Itu kan suara Anto. Dia minta tolong, ayo kita tolong. Tolong! Ternyata yang selama ini miara tuyul itu kamu. Ada saja, uang kami selalu hilang. Jangan, Mas! Jangan! 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 Dewi, maafkan kami, Dewi. Hei, siapa kamu? Keluar dari tubuh wanita ini. Keluar! A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tunggu! Aku minta kamu jangan datang lagi ya. Aku pengen banget menjalani kehidupan secara normal. Dan aku harap kamu juga bisa kembali ke dunia kamu. Cincin ini akan aku kubur sebagai tanda perpisahan kita. Aku harap kamu ngerti ya. Baiklah Dewi. Kamu jaga dirimu baik-baik ya.
Saya pengen berpesan lagi, baju-baju lama kamu yang bekas pernah berkunjung ke orang-orang yang bisa mengaku bisa dibuang. Dan barang-barang yang masih tersisa ataupun pajangan-pajangan antik masih tersisa dibuang. Kita harus mengubur barang ini, Mas. Dan kita harus memulai kehidupan yang baru. Aku setuju sama kamu. Ayo kita kuburin barang ini sama-sama. Iya, Mas. Ayo. Sesungguhnya aku sudah melakukan kesalahan yang besar dengan percaya pada rayuan jin untuk menjadi pengikutnya. Semoga masa lalu bisa menjadi suatu pelajaran yang bisa membuat saya melangkah di kehidupan yang lebih baik lagi.